Puan Maharani, Ketua DPR sekaligus juga Ketua DPP PDIP, berkunjung ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Oktober siang hari. Adapun kunjungan Puan ke rumah JK dalam rangka silaturahmi saja. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said juga mengatakan hal ini didasari juga karena hubungan kekeluargaan antara Puan dengan ibundanya Megawati Soekarno Putri dan JK yang sudah terjalin sejak lama. Kemudian dalam pertemuan itu Jusuf Kalla juga mengungkapkan bahwa mereka membicarakan situasi yang ada di Indonesia saat ini. Dilansir dari Kompas TV, kemudian ketika ditanya awak media apakah dalam pembicaraan dengan Puan juga menyinggung soal pemilihan presiden 2024. Ditanya seperti itu, Jusuf Kalla pun tidak menampiknya. Ia pun menegaskan bahwa ketiga calon presiden masing-masing memiliki kesempatan untuk memenangkan Pilpres 2024. Kemudian JK pun menanggapi soal peluang Pilpres 2024 yang diperkirakan hanya dilangsungkan dalam satu putaran saja. Menurutnya hal itu akan sulit terwujud karena berarti baca pres yang bersangkutan harus bisa mendapatkan suara minimal 85 juta suara. Jusuf Kalla pun menjelaskan semua capres yang ada saat ini baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan akan sulit untuk bisa mendapatkan suara sebesar itu. Ya terkait Pilpres Pak. Pilpres. Iya, ada Kan yang ngomong masa disinggung. Ya, saya kan bilang semuanya semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo sama Anies. Tergantung kalian yang ini bagaimana atau media sangat penting membantu tapi ini perempuan kan mesti ada lebih perhatiannya di pemilu itu ya bicara ada sedikit analisa JK apa mungkin membahas juga peluang pemilu satu putaran bukan dua putaran begitu Pak? Dua poros, tiga poros menurut Bapak seperti apa Pak? Dua poros, tiga poros 2024 baiknya Pak? putaran karena tiga agak sulit juga ya karena harus mendapat minimal 85 juta suara. Ada nggak kalau yang bisa dapat 85 juta suara sekali? Karena punya pemilih kira-kira 165-170, jadi dia harus punya jadi kelihatannya walaupun kata pada kemungkinan ya, tapi kemungkinannya besar. Ada tawaran dari Mbak Puan soal Pilpres? Ya, Ada tawaran ke Pak? Koalisi, Pak JK, koalisi gabung gitu. tawaran ke saya. Dukungan Pak, dukungan Pak. Saya kan sudah telah semua. Mungkin ada dilibatkan dalam PPN salah satu koalisi kah Pak atau seperti apa Pak? Saran-saran politik dari Pak JK? Iya Pak. Oh, itu rahasia. Gak bisa di-spill dikit Pak? Hah? Gak bisa dikasih tahu sedikit? Semua ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan. Pak JK apa turut membahas mengenai putusan dari MK terkait gugatan minimum usia cawapres yang dalam waktu dekat akan diketok Pak? Karena informasinya kalau itu diputuskan akan terjadi kegoncangan politik gitu kalau ini. Ya nama saja keputusan yang akan datang kita tidak usah bahas. Bukan anggota MK saya akan bahas. Kita tunggu aja. Tapi kalau banyak pendapat bahwa itu kan diputuskan oleh MK. MK itu akan merubah kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apanya bertentangan 40 itu? Kan itu saja. Apanya bertentangan? Kemarin Mbak Puan juga sempat bertemu dengan Pak Jusuf Panjaitan, kemudian sekarang bertemu dengan Pak JK. Ini kan dua-duanya sebagai politikus senior Partai Golkar. Apa ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP? Karena infonya kemarin bakal ada partai koalisi yang berpisah dan kemudian masih dinamis begitu. Ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP mendukung Pak Ganjar. Tanya Erlangga lah. Saya tidak tahu sih. Kalau dulu saya ketua Golkar saya akan jawab. Barangkali ada
Saran Pak, sebagai senior Partai Golkar Pak. Nah, Saran sebagai senior Partai marilah Golkar. kita semua mempunyai tujuan yang sama. Kita melihat keadaan kita di dunia ini tidak terlalu bagus lah ya. Jadi kalau kita perkeruh keadaan, makin tidak bagus negeri ini untuk kita semua. Jadi kita harus bersatu, walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bersatu dalam tujuan yang sama. Jangan memperkeruh seperti ini. Popot. Terima kasih Pak. Alhamdulillah bahwa pada siang ini